Kita sekarang sedang tinggal di negara sampah. Kita kan kalau buang sampah nih, kita buang sampah pada tempatnya gitu, pada tempat sampah. Terus sampah kita udah diangkut sama tukang sampah, ya udah rasanya udah selesai gitu kan tanggung jawab kita. Tujuan buang sampah pada tempatnya itu kan supaya sampah bisa digeser ke pos-pos tempat pembuangan. Yang bisa jadi kemudian berakhir menjadi bagian kecil dari tumpukan berton-ton sampah di TPST Bantar Gebang misalnya. Nah, update terakhir, TPST terbesar di Indonesia ini punya timbunan sampah setara gedung 17 lantai. Dan dikabarkan nggak akan bisa menampung lebih banyak sampah di masa depan. Dampak penumpukan ini menjadikan TPST Bantar Gebang menjadi pemasok global nomor 2 pengeluaran gas metana ke atmosfer. Berdasarkan data dari University of California, TPST Bantar Gebang menyumbang emisi sebesar 6,3 ton per hari, cuma kalah dari yang ada di Argentina gitu. Jadi sampah yang kita buang selama ini gak semuanya diolah atau didaur ulang atau gak lenyap gitu. Sampah-sampah itu justru menimbulkan masalah baru. Nah, masalah penumpukan sampah gak berhenti di Bantar Gebang. Secara nasional, dari datanya Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, sepanjang 2025 kemarin, kita memproduksi 29,1 juta ton sampah secara nasional, atau sekitar 80.000 ton per hari. Masalahnya lagi, baru 32% dari sampah ini yang dikelola atau diolah, jadi sisanya sekitar 70% itu masih jadi timbunan, sampah di area open dumping. Nah, komposisi sampah nasional ini didominasi dari sektor sampah rumah tangga, kemudian sampah dari pasar yang dua-duanya kemungkinan besar terdiri dari banyak sampah organik yang notabene dapat lebih mudah melepaskan gas metana. Nah, gas metana adalah gas yang berkontribusi besar dalam pemanasan global. Jadi sampah-sampah rumah tangga kayak sisaan kulkas gitu atau yang kita anggap organik ternyata nggak sehamles itu juga. Area pembuangan open dumping itu bisa mempercepat laju pembentukan gas metana karena sampah-sampah dibiarin numpuk gitu aja sehingga gampang membusuk. Selain itu metode open dumping gitu, itu menimbulkan bau yang begitu menyengat dan juga menyebabkan pencemaran air dan tanah, risiko tanah longsor dan bahkan risiko kebakaran. Tapi ironisnya pembuangan open dumping ini masih jadi yang paling banyak dilakukan di tempat-tempat pembuangan di negara kita. Padahal praktek ini sebenarnya dilarang pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mewajibkan pengelolaan dengan sistem yang lebih terkendali dan ramah lingkungan. Tapi ya mau gimana lagi, anggaran untuk pengelolaan sampah itu rendah sekali di tiap daerah. Hanya menyentuh sekitar 1% atau bisa lebih rendah lagi. Sehingga yang paling mentok dilakuin pemerintah daerahnya ya sampahnya dikumpulin, terus ya udah dibuang di tempat terbuka aja. Nah, bukti dampak dari open dumping ini ya terlihat jelas ya dari apa yang terjadi di TPST Bantar Gebang selama dekade-dekade terakhir. Pada bulan Maret lalu, gunungan sampah di salah satu zona TPST ini mengalami longsor dan menimbulkan korban. Bayangin aja ada yang meninggal ketimbun sampah gitu. TPST ini menerima sekitar 7.000 ton setoran sampah tiap harinya. 7.000 ton sampah tiap hari ditumpuk di atas gunung sampah lainnya yang sudah ada sejak puluhan tahun. Dan ini bukan sekali dua kali kejadian aja ya, longsoran sampah ini adalah tragedi beruntun mulai dari longsor pemukiman tahun 2003, runtuhnya zona 3 pada tahun 2006 yang menimbun puluhan pemulung, dan Januari 2026 lalu itu sempat ada truk yang terseret ke dasar sungai karena landasannya amblas. Di mana-mana, selain itu ya, selain masalah di Bantar Gebang, di mana-mana kita itu krisis TPA dan TPS loh. April lalu, kantor Gubernur Bali dipenuhi truk sampah karena pada frustasi nih, TPA-nya penuh. Awal tahun lalu juga warga Tangsel pada buang sampah di kantor wali kota. Ini sampai sekarang jalanan Tangsel masih ada sampah di jalanan yang cuma ditutup aja. Ya karena TPA penuh dan itu jalanan udah banyak sampah, ditumpuk aja di jalanan. Di Bengkulu, supir truk sampah di Bengkulu itu juga buang sampahnya di kantor wali kota dan di kantor DPRD Bengkulu karena mereka tuh frustasi nggak ada tempat buat buang sampah. Sampah TPS di Depok juga luber begitu aja, begitu juga di Bandung. Jadi tiap wilayah di negeri kita ini punya masalah sampah. Kita punya lebih banyak sampah yang kita produksi daripada yang bisa kita kelola. Dan belum ada wacana solusi jelas soal krisis sampah yang kita alami ini.
Dari segi pencemaran lingkungan, dampaknya juga ya jelas ya, misalnya di Sumur Baru, air lindi atau air dari pembusukan sampah itu sampai masuk ke saluran air warga. Dan kebakaran itu juga sudah terjadi di TPST Bantar Gebang pada tahun 2023 lalu. Bahkan dalam periode 3 bulan tercatat ada 14 kebakaran di lokasi TPA yang berbeda di tahun yang sama. Penyebabnya lagi-lagi karena pengelolaan sampah yang buruk, ya karena cuma ditumpuk-tumpuk gitu aja. Gas metana yang dihasilkan dari open dumping ini mudah sekali terbakar ketika musim panas. Jadi akumulasi gunungan sampah yang makin parah dan nggak disertai dengan tata cara pengelolaan yang lebih baik, yaitu ngasih risiko kebakaran. Idealnya tempat penampungan sampah itu bisa pakai metode sanitary landfill yang relatif lebih aman. Jadi sebelum sampahnya ditumpuk di tanah biasa itu dilapisi tanah lempung supaya residu-residu sampah yang berbahaya buat lingkungan nggak langsung terserap ke dalam tanah dan menimbulkan pencemaran. Ada kok TPA di Indonesia yang udah pakai cara ini. Salah satunya ada di Kecamatan Nunukan Selatan di Kalimantan Utara yang berhasil mengelola sampah plastik jadi tali pengikat rumput lain dan mengelola sampah organik jadi kompos lewat metode sanitary landfill. Hasilnya pada tahun 2021 kemarin, 16.000 ton sampah yang ada itu bisa dikurangi hingga 22%. Pembangunan infrastruktur TPA ini utamanya memang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, TPA Tanjung Harapan dibangun dengan anggaran APBN sekitar 12 miliar rupiah sebagai bagian dari peningkatan layanan sanitasi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jadi lihat sendiri ya berapa anggaran yang digunakan atau dibutuhkan, dan fakta bahwa lokasi ini adalah lokasi strategis. Ketika sebuah wilayah dianggap strategis secara nasional, negara bisa ngasih investasi yang serius. Tapi tentu kita nggak bisa langsung mengambil satu contoh ini lalu menganggap kondisi pengelolaan sampah di Indonesia itu secara keseluruhan sudah membaik ya. Nunukan adalah salah satu contoh yang menunjukkan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa terjadi ketika ada investasi, ketika ada political will, ketika ada perhatian kebijakan, dan adanya koordinasi antar lembaga pemerintahan. Nah, masalahnya kondisi seperti ini belum merata di banyak daerah lain. Nah, dampak ketidakmerataan ini salah satunya terlihat dari kasus di Sidoarjo. Selama bertahun-tahun sejumlah pabrik tahu di sana kedapatan menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar produksi karena biayanya jauh lebih murah dibanding kayu bakar atau gas. Padahal pembakaran plastik itu melepaskan zat berbahaya seperti dioksin dan partikel beracun yang mencemari udara serta membahayakan kesehatan warga sekitar. Bayangin juga ya para pekerja pabriknya yang tercemar hasil pembakaran ini setiap hari mereka kerja. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo kembali mencatat puluhan produsen tahu masih menggunakan praktek ini meski sudah berkali-kali dilarang. Jadi jelas ya, ketika tata kelola sampah lemah ini menjadikan ancaman kesehatan terhadap publik. Ancaman kesehatannya akan semakin meluas. Dan kalau kita lihat komposisi timbunan sampah nasional, selain sampah organik, salah satu penyumbang lainnya itu adalah plastik. Sekilas angkanya sih mungkin terlihat kecil ya dibanding sampah organik, tapi dampaknya juga nggak kalah destruktif. Kalau sampah organik menghasilkan gas metana saat membusuk, plastik itu membawa ancaman yang lebih plastik tuh nggak pernah benar-benar hilang. Plastik butuh puluhan sampai ratusan tahun untuk bisa terurai, dan bahkan ketika terurai, plastik itu sebenarnya cuma pecah menjadi partikel-partikel kecil yang kita kenal sebagai mikroplastik. Nah, mikroplastik ini sekarang sudah ditemukan hampir di mana-mana. Di air minum, garam dapur, di sungai, sedimen laut, di ikan bahkan, dan juga dalam darah dan plasenta manusia. Artinya plastik yang kita buang hari ini punya kemungkinan besar untuk kembali lagi ke tubuh kita dalam bentuk yang sama sekali nggak kita sadari. Kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik itu bisa jadi nggak akan tercapai secara efektif karena persoalan utama kita bukan sekedar kantong plastik belanja, melainkan keseluruhan sistem konsumsi dan pengelolaan limbah rumah tangga yang terus menghasilkan sampah dalam skala besar tiap harinya. Sumber timbulan sampah terbesar di Indonesia itu tetap berasal dari rumah tangga ya. Dan problem rumah tangga kita itu bukan cuma plastik kemasan, tapi juga sisa makanan, limbah dapur, kemasan saset,
itu yang sulit didaur ulang, sampai popok sekali pakai. Di kota-kota besar, satu rumah tangga itu bisa menghasilkan lebih dari 0,5 kilogram sampah per hari. Kalau dikalikan jutaan rumah tangga, itu berarti ribuan ton sampah baru itu terus muncul tiap hari. Nah, persoalannya sebagian besar sampah ini masih tercampur. Ketika sampah organik dan non-organik bercampur, nilai daur ulangnya langsung turun drastis. Sampah yang sebenarnya masih punya peluang diproses ulang akhirnya ikut terkontaminasi dan berakhir di TPA. Jadi ya ini nggak ada aturannya ya, nggak ada kebijakannya. Ini soal gimana memadukan antara kedisiplinan individu dalam membuang sampah dan perlunya sistem yang sejak awal harus dirancang untuk memisahkan, mengurangi, dan mengolah sampah. Tapi kita nggak ada peraturan gitu. Jadi rumah tangga ya buang sampah aja. Dan kita baru ngomongin soal sampah yang di daratan ya. Di darat kita punya 50 juta ton timbulan sampah. Sebanyak 20 juta tonnya itu punya potensi masuk ke laut. Ya dampaknya bisa macam-macam lagi. Sampah organik misalnya yang memang pada akhirnya terurai, tapi kan proses itu justru bisa memicu eutrofikasi, yaitu kondisi ketika perairan itu menjadi terlalu kaya nutrisi. Mungkin kedengarannya baik ya, kaya nutrisi, tapi enggak, karena nutrisi berlebih itu memicu ledakan pertumbuhan alga. Ketika alga ini mati dan terurai, oksigen terlarut di dalam air itu ikut tersedot dan akhirnya bisa muncul zona minim oksigen yang membuat banyak organisme laut itu justru sulit bertahan hidup. Nah, sampah plastik itu lebih parah lagi. Plastik yang masuk ke laut itu nggak akan bisa benar-benar terurai secara alami. Ya, dia cuma terpecah aja jadi bagian-bagian kecil yang terus menyebar atau kita kenal sebagai mikroplastik tadi. Ya, dan karena ukurannya sangat kecil, ukurannya mikroplastik ini masuk ke rantai makanan laut tanpa terdeteksi. Ya, dampak langsungnya mikroplastik ini bisa jadi sudah terkonsumsi atau mengkontaminasi biota laut sebelum akhirnya sampai di atas piring kita. Dan dalam beberapa tahun terakhir udah ada temuan kan bahwa ada mikroplastik pada plasenta manusia yang menunjukkan bahwa partikel ini mampu menembus sistem biologis yang selama kita anggap sebagai pelindung janin. Temuan lain yang gak kalah mengkhawatirkan adalah temuan mikroplastik dalam darah manusia dan bahkan ASI dan bahkan sperma. Nah, ironisnya persoalan sampah ini diperparah oleh perdagangan sampah global. Banyak negara maju yang terlihat punya sistem pengelolaan sampah yang rapi, padahal sebagian limbah mereka itu dikirim ke negara-negara berkembang, seperti negara kita, dengan dalih material daur ulang. Jadi dalam praktiknya, nggak sedikit kontainer yang ternyata berisi limbah campuran yang sulit diproses, atau bahkan sama sekali nggak layak didaur ulang. Ya artinya kita bukan cuma kewalahan ngurus sampah kita sendiri, tapi kita juga ikut menanggung residu konsumsi negara lain. Nah, sampah-sampah ini nggak benar-benar hilang, cuma pindah lokasi aja. Jadi masalahnya tuh tetap ada, kita akan harus menghadapi masalah itu terus. Dan sejak 1 Januari 2025, Kementerian Lingkungan Hidup memang secara resmi menghentikan penerbitan rekomendasi impor scrap plastik. Tanpa adanya rekomendasi ini, impor sampah plastik seharusnya nggak lagi bisa dilakukan. Tapi realitasnya nggak sesederhana itu. Kebijakan impor ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, sampai Kementerian Perindustrian. Sehingga penghentian rekomendasi dari satu kementerian itu belum otomatis menghentikan arus masuk sampah dari luar negeri. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sepanjang 2024 Indonesia masih mengimpor sekitar 262,9 ribu ton sampah plastik dengan nilai mencapai 105 juta dolar Amerika Serikat. Naik sekitar 4% dibanding tahun sebelumnya. Belanda menjadi pemasok terbesar dengan volume lebih dari 107 ribu ton, disusul Jerman dan Belgia. Sementara berdasarkan data Eurostat pada 2023, Indonesia itu menerima sekitar 19% dari total ekspor sampah plastik Uni Eropa. Dan itu menjadikan Indonesia salah satu tujuan utama perdagangan limbah plastik dari kawasan tersebut. Pertanyaannya, kenapa kita masih impor sampah ketika timbulan sampah plastik dalam negeri sendiri sudah begitu besar? Nah, menurut sejumlah pemerhati lingkungan, industri dalam negeri itu cenderung lebih memilih sampah plastik impor
karena kualitasnya dianggap lebih homogen, lebih merata gitu ya, lebih bersih, lebih siap pakai sebagai bahan baku daur ulang. Nah, sebaliknya sampah plastik domestik itu umumnya datang dalam kondisi sudah tercampur, sudah terkontaminasi dan butuh proses pemilahan tambahan yang lebih mahal dan lebih repot. Nah, ekosistem daur ulang lokal kita belum siap untuk mencapai standar daur ulang yang dibutuhkan. Harga plastiknya juga lebih murah karena melewati rantai yang pendek dan hasilnya lebih bagus karena nggak banyak terkontaminasi seperti kondisi sampah plastik di sini. Dan ini lagi-lagi mengerucut ke pengelolaan sampah domestik yang amburadul. Ketika sampah rumah tangga nggak dipilah sejak awal, ketika sistem pengangkutan masih mencampur semuanya, dan ketika fasilitas pemrosesan belum memadai, maka sampah domestik itu kehilangan nilai ekonominya. Bahkan kehilangan nilai ekonominya bahkan sebelum sampai ke industri. Jadi sampah yang udah nggak ada harganya, sebenarnya masih ada harganya jadi tambah nggak ada harganya lagi gitu. Jadi cuma ganggu doang. Nah, pemerintah memang ada target pengurangan sampah nasional. Ada target pembangunan fasilitas pengolahan sampai kebijakan pemilahan sampah rumah tangga di sejumlah kota seperti Jakarta yang per 10 Mei kemarin, pemerintahnya mewajibkan warga untuk memilah sampah lewat instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026. Tapi problemnya ada pada konsistensi implementasi. Kalau warga sudah memilah sampah, tapi armada pengangkut tetap mencampurnya lagi, insentif untuk memilah ya jadi hilang dong. Kayak, aduh ngapain nih misah-misahin sampah kalau nanti tukang sampahnya ngangkut juga dicampur. Nah, kalau fasilitas pemrosesan antara rumah tangga dan pengangkut itu belum tersedia, sampah yang terpilah ya tetap berakhir di tempat yang sama. Kalau bank sampah nggak didukung secara berkelanjutan, partisipasi masyarakat ya pasti menurun. Artinya tanggung jawab yang harusnya dipikul bersama, terutama dan harusnya melalui kebijakan pemerintah, itu justru terus dibebankan ke level rumah tangga atau bahkan individu. Padahal kalau persoalan ini jauh lebih besar dari sekedar perilaku personal gitu, sekedar orang-orang yang buang sampah sembarangan. Karena negara, industri, dan masyarakat itu perlu membangun ulang relasi mereka terhadap konsumsi dan limbah. Kita nggak bisa terus-terusan menganggap bahwa begitu sampah keluar dari rumah kita gitu, ya urusannya selesai. Padahal sampah nggak hilang, sampah pindah dari rumah kita, numpuk ke TPA, meresap ke tanah, atau terbakar jadi racun di udara, hanyut di sungai, berakhir di laut, ya atau kembali lagi ke tubuh kita dalam bentuk yang ukuran mikro gitu. Tapi sialnya kita nggak bisa melakukan apa-apa soal itu kecuali ya dalam lingkup kecil kita aja gitu. Kita bisa atur konsumsi kita, bisa atur limbah kita. Tapi sampah dan limbah korporasi raksasa gimana? Itu kan cuma bisa diregulasi negara. Negara bisa loh bikin aturan korporasi harus mengolah sampah atau limbahnya sendiri atau pakai jasa ketiga atau pokoknya harus tanggung jawab lah. Atau misalnya konsumennya dikasih ruang untuk bisa menyalurkan sampah yang bisa diolah gitu. Jadi misalnya apa gitu, botol sabun nih kalau dibalikin lagi ke produsen nanti ada insentifnya apa gitu. Ya bisa loh diatur gitu. Dan pemilahan dan pengolahan sampah itu sekarang mostly diurus sama pemulung dan bukan karena mereka profesional ya, tapi karena mereka desperate karena masih ada nilai ekonomi dari apa yang mereka lakukan. Padahal itu kayak cuma receh-recehan, tapi ya karena ya sedesperate itu gitu. Padahal harusnya sampah itu dikelola profesional, dikelola pemerintah. Dan menurut kamu kapan ya? Kapan ya wacana solusi konkret atas krisis kita yang satu ini bisa jadi prioritas khusus para pengelola negara? Atau mereka jangan bakal biarin aja sampai nggak tahu sampai jalanan kita penuh sampah. Kapan ya bener-bener ada gitu pergerakan secara kolektif, secara komprehensif dibakukan sebagai kebijakan dan implementasinya konsisten. Ya mungkin buat teman-teman yang tinggal di perumahan bagus nggak berasa terlalu berdampak ya. Tapi yang tinggal dekat pasar, waduh itu kayak hari-hari ketemu sampah terus. Nah kalau di tempat kamu ada masalah sampah juga nggak? Atau mungkin RT RW kamu, tempat tinggal kamu itu udah kelola sampahnya sendiri? Cerita kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.